Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para guru, para sepuh, tokoh masyarakat, salam hormat dan takzim sama-sama kita sampaikan kepada guru kita tercinta, Al-Mukarram wal Muhtaram Ustaz Taufikur Rahman, Mas Sofyan, dan segenap DKM Masjid An-Nikmah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para pemirsa setia Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Ada sebuah pertanyaan hati yang mungkin pertanyaan ini sempat terlintas di dalam hati dan benak kita bersama, yaitu sebuah pertanyaan, kenapa di dalam menjalani kehidupan di dunia ini harus ada yang namanya permusuhan, harus ada yang namanya pertikaian, bahkan jatuh kepada tindak pidana pembunuhan. Kalau kita cermati secara seksama, jatuh bangunnya manusia antara berbuat baik dan berbuat buruk, antara berdosa dan bertaubat kepada Allah, semuanya termotivasi oleh organ tubuh yang paling atas, yaitu kepala. Inilah salah satu substansi warning Nabi ketika Nabi berpesan kepada Sayyidina Ali, Ya Ali, antah fazaroksa wa ma wa'a. Ya Ali, jagalah kepalamu dan sekelilingnya. Ulama-ulama kita mencari tahu apa makna dari ungkapan Nabi tersebut. Ketika mereka mencoba cari tahu apa makna ungkapan Nabi tersebut, maka di tengah itu pula timbul sebuah pertanyaan baru. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dua mata kita, menciptakan dua telinga kita, menciptakan dua lubang hidung kita, tapi Allah hanya menciptakan satu mulut kita? Bapak, Ibu, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang dapat tersenyum ataupun menangis lantaran mata memandang sesuatu. Seseorang bisa memuji bahkan mencaci maki orang lain lantaran telinga mendengarkan sesuatu. Seseorang bisa spontanitas menutup kedua lubang hidungnya atau berdiam lama pada satu tempat, tergantung dari apa yang dicium oleh kedua lubang hidungnya. Kalau berdasarkan pemaparan ini, maka organ tubuh yang berpasang-pasangan yang Allah letakkan di atas kepala adalah organ tubuh yang hanya bisa mengambil sesuatu yang ada di luar tubuh kita, dimasukkan ke dalam diri kita. Tapi lisan kita yang satu ini lebih dahsyat karena mengeluarkan apa yang ada pada diri kita. Maka lisan ini lebih berbahaya ketimbang organ-organ yang berpasang-pasangan. Apa buktinya? Catatan buruk masyarakat kita mengatakan berapa banyak hubungan orang tua dan anak tidak lagi harmonis lantaran mulut. Berapa banyak hubungan persaudaraan bisa retak lantaran mulut. Berapa banyak hubungan persahabatan bisa bubar lantaran mulut. Bahkan bukan fenomena baru di negara kita. Berapa banyak hubungan suami istri tidak lagi harmonis, bahkan jatuh kepada perceraian. Itu pula dimulai lantaran mulut yang salah berkata-kata. Betul? Betul? Ini lisan ini nih sumber perkara. Sehingga ulama mengingatkan kita, jirahatus sinan lahal ti'am wala yaltamu ma jarahal lisan. Luka yang diakibatkan oleh ujung tombak masih bisa disembuhkan, tapi tidak mudah menyembuhkan luka hati yang tergores oleh lisan. Bu, nih lisan kita ada lidah yang tak bertulang. Tapi kasarnya lidah kita yang tidak bertulang ini bisa mengalahkan daripada tulang belulang yang lain. Kita lebih baik sakit dipukul dengan tangan, lebih baik sakit disepak dengan kaki daripada dipukul dengan lisan kita. Kenapa? Orang kalau dipukul dengan tangan, dipukul dengan kaki, sakitnya 1 jam 2 jam saja. Tapi kalau orang sudah disakiti oleh lisan, jangankan 1 jam 2 jam, 1 tahun 2 tahun bahkan sampai seumur hidup, orang belum tentu bisa memaafkan dari apa yang salah kata terhadap kita. Betul? Betul tidak?
Ibu lebih baik dipukul apa lebih baik dicaci maki? Lebih baik jangan. Masa mau dicaci maki? Tapi luka caci maki itu lebih dalam daripada luka pukulan. Oleh karena itu Allah sudah menunjukkan kepada kita dari bentuk tubuh kita. Allah letakkan akal otak itu di atas, mulut di bawah. Itu tanda buat kita berpikir dulu baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru Jangan ngomong dulu baru tapi mikir dulu baru ngomong. Kalau ada orang ngomong dulu baru mikir, otaknya bukan di atas, di dengkul. Kenapa? Dia lebih mendahulukan syahwatnya. Sehingga berkata-kata tanpa memikirkan itu benar atau tidak. Padahal perkataan seseorang itu menunjukkan jati diri apakah dia seorang yang beriman atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman itu cirinya perkataannya semua adalah kebaikan. Yang keluar adalah ucapan-ucapan yang indah. Kalau tidak bisa mengatakan perkataan yang indah, maka lebih baik orang itu berdiam. Tapi kan kadang-kadang kita suka aneh ya Bu. Bu, Pak, kita suka aneh. Kenapa? Dikasih lisan kadang suka ngomong ceplas-ceplos aja, nggak mikir. Padahal berapa banyak orang-orang yang tersakiti dengan ucapan kita. Dalam satu riwayat dikatakan, ulama mengatakan, yamutul mar'u ala min asratin milisanihi. Berapa banyak seorang pemuda hilang umurnya sia-sia karena lantaran lisannya yang salah berkata-kata. Oleh karena itu, jaga lisan kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan dari fitnah lisan ini. Amin ya rabbal alamin.